Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya kedapatan sebuah servisan mesin las lagi. Dan ini adalah mesin las yang ketiga teman-teman. Yang pertama kemarin mereknya Waking, yang kedua Dayden, dan yang sekarang mereknya adalah HNL. Seperti ini ya, Hividati HNL sih. Ini HNL teman-teman. Dan ini lebih kecil daripada dua mesin las yang saya perbaiki sebelumnya. Cuman mesin las yang sekarang ini kondisinya udah dibongkar sama yang punya. Kabel untuk fan udah putus seperti ini. Kemudian untuk kabel lasnya yang kabel besar tuh, ini udah dilepas bautnya, dan saya nggak tahu ini soketnya kemana nih. Jadi kalau misalnya nanti udah sembuh, kira-kira mau ngelasnya ya repot karena bautnya udah lepas ya teman-teman. Kita bisa ngeliat di sini ada perbedaan dari mesin las yang sebelumnya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan 2 buah elko atau 4 buah elko, dan yang ini malah menggunakan 3 buah elko teman-teman. Terus di sini juga masih tetap menggunakan relay. Ya, semua mesin las menggunakan relay seperti ini. Ada yang 40 ampere, ada yang 25 ampere, ada yang 30 ampere. Kalau yang ini ditulis 30 ampere di sini saya bisa ngelihat 34 ampere, dan di sini DC 24 volt teman-teman. Mesin las ini rusak, dan kira-kira apa yang rusak teman-teman? Teman-teman yang sering merhatikan video saya dari video mesin las yang pertama sampai yang sekarang, pasti teman-teman udah familiar tuh. Atau yang teman-teman mantau video saya beberapa hari terakhir, karena semuanya ngebahas soal mesin las teman-teman. Yang dicurigai rusak di mesin las ini adalah MOSFET atau IGBT. Nah teman-teman, sebetulnya saya belum tahu kerusakan mesin las ini bagian apanya gitu ya. Karena yang jelasin yang punya, maksudnya juga nggak ngejelasin mesin las ini kendalanya apa gitu. Bilang aja rusak gitu. Kalau udah kondisinya seperti ini, biasanya kalau saya colokin ke arus listrik 220 volt, nanti dia bakal jeglek ya MCB rumah saya. Tapi biar gimana pun ini harus dicoba. Ini saklarnya kalau posisi ke bawah gini off, kalau ke atas on ya. Ini mau nggak mau kita harus coba teman-teman. Lighting saya matikan. Sekarang saya menggunakan MCB 4 ampere, dalam arti 900 volt. Bukan, iya 900 volt ya, 900 volt ampere. Bismillah, moga-moga aja nggak meledak. Oke, nggak meledak ya. Ampernya saya kecilin banget, dan sekarang saya on kan. Mesin lasnya hidup teman-teman, tapi nggak jeglek. Tuh, lampu onnya hidup. Lampu onnya hidup. Saya matikan. Saya nggak dengar relaynya bunyi. Biasanya kan mesin las kalau dihidupkan relaynya bunyi ya. Ini saya hidupkan, relaynya nggak bunyi. Dan coba saya matikan lagi, relaynya nggak bunyi. Saya cabut ya dari arus listrik 220 volt. Ternyata kerusakannya kayak beda dari mesin las yang pernah saya perbaiki teman-teman. Kalau mesin las yang pernah saya perbaiki itu, kalau dicolokin dia pasti jeglek. Tapi kalau yang ini enggak. Nah ini kan kabel fan-nya lepas ya, atau memang diputus. Saya mau sambung dulu kabel fan-nya, nanti saya colokin lagi. Kira-kira fan-nya mau hidup apa enggak. Teman-teman, udah saya sambung seperti ini. Sekarang saya colokin ke soketnya ya. Di sini soketnya. Udah saya colokin. Sekarang saya mau colokin lagi ke arus listrik 220 volt.
Udah saya colokin, sekarang saya nyalain saklarnya ya. Ternyata fan-nya nggak hidup teman-teman. Biasanya fan-nya tuh otomatis hidup ya, tapi ini nggak hidup sama sekali. Dan relaynya pun nggak bunyi. Nggak bunyi teman-teman. Padahal saklarnya kelihatan on seperti ini. Saya mau matikan dulu lightingnya ya. Nih, saklarnya on ya, nyala ya. Sekarang saya matikan. Tuh, mati dia. Saya on-kan lagi. Tuh, hidup. Tapi relaynya nggak bunyi dan fan-nya nggak hidup teman-teman. Kayaknya sih relaynya rusak. Kayaknya ya. Kita akan cari tahu. Tapi sebelum itu kita cabut dulu stekernya dari stop kontak 220 volt AC. Kita akan coba lihat atau coba cek bagian power supply-nya ya teman-teman. Atau ada bagian yang sebelumnya dilepas sama yang punya. Di otak-atik gitu maksudnya. Ada sih memang, cuman di sini udah kelihatan banget ada komponen yang udah diganti teman-teman. Ternyata saya ngeliat di sini ada resistor yang pecah nih. Di sini nih bagian ini nih. Ini ada resistor yang pecah, resistor yang ukurannya saya nggak bisa ngeliat. Di situ tertulis R4. Kalau misalnya kiri kanan ini sama, berarti R4 ini nilainya adalah Hichomejikuhi 560 ohm. Ini pecah nih teman-teman. Dan ini ada resistor yang udah diganti. Di jumper dia. Kayaknya kerusakan ini lebih sulit ngerjainnya daripada kerusakan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan yang rusak MOSFET, ganti MOSFET selesai. Tapi yang ini komponen-komponen pasifnya yang rusak teman-teman. Kok bisa ya? Kok bisa. Tapi sebelum menyasar ke situ, kita harus pastikan dulu nih power supply-nya dalam keadaan bagus dan relaynya dalam keadaan bagus juga. Kita akan cek relaynya teman-teman. Ini kita copot dulu. Ini juga. Dan ini juga. Terus kita lepas dari atas pakai obeng. Pertanyaannya, seberapa penting sih relay di dalam power supply mesin las? Jawabannya penting banget teman-teman. Penting banget relay ini. Karena dia bisa memutus dan menyambungkan arus listrik yang akan dimasukkan ke bagian lain selain power supply di mesin las ini. Jadi kalau misalnya listrik yang mau masuk aja ke blok yang lain, dia harus melewati relay ini dulu teman-teman. Dan putus nyambungnya arus itu dipicu juga oleh komponen resistor yang disebut PTC atau NTC. Ini warnanya hijau 101R. Ini sih biasanya kalau yang hijau tuh PTC ya, kalau yang hitam NTC, biasanya seperti itu. Nah, di relay ini
ada 4 kaki. Biasanya kalau kita beli di toko komponen elektronik kita mendapati ada 5 kaki, tapi kalau yang bawaan dari mesin las biasanya 4 kaki teman-teman. 1, 2, 3, 4, 2 belakang 2 depan. Yang kaki kecil 2 sejajar bagian belakang biasanya adalah spool, dan yang kedua ini, dan yang 2 lagi maksudnya, yang 2 lagi ini adalah untuk kaki saklarnya. Untuk menguji relaynya masih bagus apa enggak, kita coba cek dulu, cek kondisi dari spool relaynya kira-kira dalam keadaan baik apa enggak. Kalau dalam keadaan baik, dia nanti bakal muncul angka seperti itu ya, di avometer digital muncul angka 001 atau 002, 003 seperti itu. Nah kakinya kan di sini ya, ini kita cek dia nggak muncul angka sama sekali. Kalau kita cek lagi, kalau kita balik maksudnya, nggak muncul angka sama sekali ya. Sekarang coba kita uji apakah probe ini benar-benar bisa nempel ke kaki relay. Di sini ada kaki yang lain yang nyambung dengan kaki yang saya tunjuk ini. Coba kita tempelin, ternyata nyambung ya, nyambung banget teman-teman, tuh nyambung banget dan tanpa hambatan. Di dalam 2 buah kaki ini ada lilitan, jadi kalau kita tempelin gini otomatis dia bakal muncul angka 001, 002, 003, tapi ini enggak sama sekali. Artinya spool dari relay ini putus teman-teman. Kita akan membuktikannya dengan cara membongkarnya ya. Saya udah panasin solder, tunggu sampai bener-bener panas banget. Habis itu relaynya kita cabut teman-teman. Teman-teman, saya udah berhasil ngelepas relaynya. Dan di sini ada informasi yang detail banget ditunjukin sama pabriknya. Di sini ada 4 buah kaki ya. Di sini bahkan dituliskan ini kaki 1, ini kaki 4 dan 5. Kemudian yang ini kaki 3, yang ini kaki 2, yang di sini kaki 6. Kalau kita ngikutin angkanya malah makin bingung. Jadi kita perhatikan aja di sini ya. Di sini nih ada dua input atau 2 ujung ya. Di kegedean nih. Petunjuk telunjuknya kegedean. Pakai sikat gigi jadi kegedean. Jadi yang ini sama ini atau kaki ini dan kaki ini adalah spool, dan yang ini ke sini ini nyambung teman-teman. Kalau dalam keadaan normally open dia tuh nggak nyambung antara ini ke ini. Kalau pas waktu normally close dia nyambung ini sama ini. Ini coba kita tes ya. Kaki yang saya tunjuk ini tadi itu nyambung apa enggak. Kita lihat di avometer, kalau nyambung dia bakal ada tulisan atau angka 001 atau 002. Tapi ini enggak ya, nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama sekali teman-teman. Artinya ini memang normally open ya, NC normally open. Jadi kalau misalnya spoolnya ini enggak dialiri listrik yang cukup, maka saklar atau kaki nomor ini, kaki yang ini dan kaki yang ini dia nggak bakal nyambung gitu ya. Sekarang kita cek spoolnya. Tuh, spoolnya ada angka 701, dan kalau kita balik ada angka 700. Tadi kenapa nggak ada angkanya? Pertanyaannya gitu ya. Tadi kenapa nggak ada angkanya? Sekarang kenapa ada? Bisa jadi karena tadi onboard dan sekarang nggak onboard lagi, atau udah dilepas akhirnya muncul angka seperti itu. Tapi teman-teman, balik lagi ya, ini kan spool, jadi kalau misalnya ada hambatan sebesar itu artinya ada masalah nih sama relaynya. Ada masalah sama relaynya teman-teman. Tuh, nggak mungkin lilitan nilainya segitu besar. Kita lihat ini adalah relay yang berukuran 30 ampere, 240 volt AC dan 30 volt DC. Ini adalah relay 24 volt teman-teman. Jadi yang ada di kaki
ini kaki yang bawah nih, ini tegangannya harus 24 volt supaya relaynya bisa aktif. Dan yang bisa disaklarkan oleh relay ini adalah 240 volt AC dan 30 volt DC. Dan ampere maksimal adalah 30 ampere, seperti itu ya. Saya mau coba cari relay atau cari relay baru atau cari relay yang second untuk membandingkannya ya teman-teman, atau saya bakal kasih input 12 atau 24 volt supaya ngelihat relaynya masih dalam keadaan baik apa enggak. Atau juga saya pengen ngelihat setelah saya on kan mesin lasnya, apakah ada tegangan sebesar 24 volt yang mengalir di kaki power supply-nya teman-teman. Kalau ada berarti kan bagus, artinya ada tegangan yang mengaliri relay tadi. Tapi power supply-nya saya mau masukin dulu ya ke sini, atau saya biarin di luar deh. Saya biarin di luar, tapi saya tancepin soketnya ya. Soketnya kan soketnya kan di sini ya. Saya mau ukur tegangannya. Ini hati-hati karena elko-nya masih nyimpan arus listrik biasanya, dan lumayan besar arus listrik yang disimpan di sana. Jadi posisi seperti ini saya mau mengukur tegangan di kaki relaynya teman-teman. Kaki relay kan yang ini ya. Saya mau mengukur tegangannya di sini ada berapa volt. Usahakan jangan sampai nempel bodi karena bisa korslet. Seperti ini ya. Ini kayaknya aman. Ini ada kabelnya kita colokin deh. Ini kabel apa juga saya nggak tahu nih. Karena pas sudah nyampe ke saya kabelnya udah lepas. Sekarang kita pasang aja. Ini ada kabel fan juga boleh kita pasang. Kabel fan-nya di ujung sebelah sini. Sekarang dua soket ini udah lengkap, ada kabelnya. Sekarang kita tes, kita colokin ke arus listrik 210 volt untuk melihat ada tegangan berapa di kaki relaynya teman-teman. Moga-moga tegangan 12 volt atau 24 voltnya ada ya. Kita siapin avometer digital dan probe-nya kita arahkan ke high voltage saja untuk menghindari kemungkinan kerusakan yang lebih parah ya. Ini saya colokin. Bismillah. Oke. Saya hidupkan. Hidup teman-teman. Sekarang kita lihat ada tegangan berapa di sini. Di sini saya nggak ngeliat ada tegangan sama sekali. Nggak ada tegangan sama sekali teman-teman. Kalau nggak ada tegangan di kaki relay, berarti relaynya memang nggak bisa aktif ya. Tegangannya 0. Teman-teman, sebelum saya vonis MOSFET-nya rusak ya, karena memang biasanya 99% MOSFET-nya tuh rusak. Kalau misalnya mesin las rusak, MOSFET-nya biasanya pasti rusak. Tapi untuk kasus kali ini agak sedikit berbeda karena saya nggak ngelihat ada tegangan standby di relay sini teman-teman. Aturan ada tegangan standby sebesar 24 volt untuk mengaktifkan relay. Ya, ini kabel 2 buah ini adalah kabel yang nyambung dari saklar bagian depan ke sini. Ini adalah kabel AC. Dia nanti masuk ke kiprok, dan untuk negatif dari elko itu semuanya disambungin alias di seri. Untuk negatif dari elko itu semuanya di seri teman-teman. Sedangkan yang positif, bentar, saya ini ngerasain ada anget di sini. Iya anget teman-teman, anget. Yang negatif ini disambungin semua, dan yang positif enggak. Yang positif tertahan di
di dua kaki yang positif tuh tertahan di dua kaki relay teman-teman, yang bagian depan ini ya. Harusnya kalau misalnya mesin lasnya hidup, kaki relay depan ini nyambung, dan dua buah kaki ini nyambung karena output positif dari kiprok yang ini ya nyambung, akhirnya tegangannya aktif gitu. Tapi di sini saya perhatikan, oh NTC-nya panas teman-teman, panas ya. Listrik masuk ke sini, listrik masuk ke yang bagian positif, cuman nggak bisa dilanjutkan ke sini, cuman tertahan di NTC aja, cuman tertahan di NTC ini. Saya pegang NTC-nya anget ya, artinya arus listrik 220 volt udah masuk ke sini, kemudian udah berubah jadi DC. Outputnya yang kaki yang ini dan kaki yang ini adalah positif, tertahan di sini ya, nggak bisa masuk ke elko. Kemudian yang negatif itu semuanya udah masuk ke elko, tinggal nunggu perintah dari relay. Relaynya ini saya ukur rusak, tapi ternyata di kaki relay ini juga nggak ada tegangan standby. Coba saya telusuri dulu ke sini teman-teman. Ternyata saya menemukan ada resistor yang pecah di sini. Resistor yang pecah satu buah. Yang saya curigai nilai resistornya adalah sama dengan resistor yang saya tunjuk sekarang ini, yang ini ya, sama. Kemudian di sini ada resistor yang udah di jumper, atau mungkin resistornya sebelumnya udah rusak, akhirnya diganti dengan resistor yang baru seperti ini, saya kurang tahu. Tapi saya mau cari resistor yang ukurannya sama seperti ini dulu untuk menggantikan resistor yang pecah ini ya. Semoga aja dengan mengganti resistor yang pecah ini, tegangan standby 24 volt di kaki relay itu ada, dan akhirnya bisa menghidupkan fan atau cooler fan, dan bisa mengaktifkan relay, menyambungkan antara normally open dan non normally connected pada relay, dan akhirnya bisa menghidupkan mesin lasnya, karena tegangan dari power supply ini akan dikeluarkan melalui 4 kabel ini ke bagian sini teman-teman, ke bagian sini ya, seperti itu. Jadi saya mau cari resistor, saya mau coba cari relay, dan udah itu aja dulu. Saya mau ganti resistor dan ganti relay. Karena video ini udah panjang, kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video and bye-bye. Assalamualaikum.